terpercaya. Halo, selamat pagi saudara. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Winda Anggreni dapat kembali menjumpai Anda tentunya dalam program inspiratif Sapa Sulsel di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, setelah 2 tahun dihantam oleh pandemi, salah satu sektor yang memiliki dampak adalah sektor pariwisata. Akan tetapi kondisi saat ini sudah semakin membaik dan tentunya juga sektor pariwisata ini kembali bergeliat, termasuk di Kota Makassar. Nah, Kota Makassar ini juga menjadi salah satu kota tujuan yang ada di kawasan timur Indonesia. Seperti apa kemudian persiapan ataupun juga langkah dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar untuk menghidupkan kembali sektor pariwisata dan apa saja event pariwisata yang akan dilaksanakan di tahun ini. Lebih lengkapnya kita akan bersama-sama berbincang dengan Bapak Muhammad Rum, Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar. Selamat pagi. Selamat pagi, Winda. Selamat pagi Pak Rum, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik, tetap semangat. Alhamdulillah, tetap semangat. Kalau kita berbicara saat ini kondisi di Kota Makassar tentunya semakin membaik ya, pasca pandemi COVID-19 dan juga sektor pariwisata ini juga kita lihat semakin bergeliat ya. Banyak sekali event-event yang ada di Kota Makassar, tapi boleh dijelaskan dulu seperti apa kondisinya saat ini Pak Rum? Alhamdulillah posisi terakhir kita di tanggal 7 Juni kemarin, kita berada di level 1, pelonggarannya semakin longgar yang diberikan. Terus kemudian dari industri pariwisata sebenarnya dari 2021 akhir itu sudah mulai membaik industri. Terus kemudian di awal lagi 2022 dan beberapa bulan kemarin terkhusus untuk persyaratan vaksin, persyaratan penerbangan vaksin yang dosis 2 sudah tidak perlu lagi melakukan tes COVID, ditambah dengan booster. Itu memberikan kemudahan untuk orang berpergian ke Kota Makassar. Terus kemudian di bulan-bulan terakhir ini beberapa aktivitas kepariwisataan itu seperti MICE di hotel-hotel itu sudah mulai bergeliat. Alhamdulillah, saya kemarin dapat report di beberapa hotel untuk 1 minggu ini mereka full okupansi. Terus kemudian untuk event-event setiap minggu selalu ada event dengan skala-skala pengunjung yang semakin besar, sekitar 500 sampai dengan 1.000 orang. Ini memberikan bukti bahwa geliat kepariwisataan dan industri kreatif di Kota Makassar semakin membaik dari tahun kemarin, seperti itu. Tentunya semakin membaik, tapi walaupun semakin membaik dan tentunya juga kita rasakan pandemi ini belum berakhir, seperti itu, apakah masih ada aturan-aturan gitu yang harus ditaati? Memang seperti namanya pembatasan, terus kemudian pemakaian masker, terus kemudian masih hal-hal yang sifatnya dasar pada saat kita di tahun kemarin itu tetap kita lakukan. Seperti himbauan, seperti itu. Tapi untuk tahun ini, kalender pariwisata dari pemerintah Kota Makassar itu apa saja? Dan mungkin sudah ada beberapa yang sudah terlaksana ya? Sudah jalan. Jadi pada saat Februari kemarin, sekitar tanggal 16 Februari kalau nggak salah, kita udah launching kalender of event Kota Makassar, kurang lebih 50. Itu hasil kolaborasi dari Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan, Dinas Pemuda dan Olahraga, dan beberapa pihak swasta seperti dari Plokfest dan dari Rockin Celebes seperti itu. Jadi ada sekitar 50. Terakhir kemarin ada beberapa event yang kita laksanakan seperti kemah seni kemarin. Terus kemudian nanti akan ada fashion fiesta. Terus kemudian akan ada kegiatan-kegiatan lain lah seperti itu. Seperti kemarin udah mulai game development, bagaimana membuat film-film animasi, sudah semua berjalan dengan baik. Nanti di pamungkas kita nih yang menjadi kebanggaan kita semua di sisi selatan dan di Kota Makassar dan khususnya di Indonesia Timur itu ada F8. Gitu. F8 ini merupakan salah satu event yang masuk di top 10 Karisma Event Nusantara gitu. Jadi itu pamungkasnya kita di September seperti itu. Sejauh ini persiapan dari Dinas Pariwisata Kota Makassar sendiri terhadap event-event yang akan dilaksanakan ke depannya seperti apa Pak? Ya semua berjalan dengan jalur koordinasi
karena Satgas Covid masih ada, dengan teman-teman kepolisian juga, semua event-event kita koordinasikan dengan para industri kreatif kita yang sesuai dengan subsektor yang kita akan buat eventnya. Seperti kemarin Kemah Seni, terus kemarin beberapa event lainnya. Khusus untuk F8 ini sudah bekerja sama dengan PT Festival 8 untuk melakukan promosi di beberapa kota di Indonesia. Nanti sekitar tanggal 18 akan ada pertunjukan atau ya perhelatan kecil F8 itu di salah satu mall terbesar di Bali seperti itu. Itu untuk promosi. Untuk bagaimana mempromosikan F8 di sana seperti itu. Wah, jadi ternyata untuk mempromosikan F8 ini udah berkeliling Sudah. di kota-kota Indonesia sudah, dari ya? bulan, kalau nggak salah dari bulan Mei kemarin. Gitu, mereka sudah jalan, bertemu dengan para stakeholder di sana, baik itu pemerintah maupun swasta di daerah-daerah yang menjadi target kita. Oke, tapi di tahun 2022 ini yang menjadi fokus dari Dinas Pariwisata Kota Makassar sebenarnya apa? Fokus kita adalah bagaimana memulihkan dulu ini bisnis industri pariwisata. Salah satu program kita adalah fasilitasi pemasaran bagi industri pariwisata di Kota Makassar. Siapa aja mereka? Mereka ada yang hotel, ada yang travel agent, ada yang di resto, itu beberapa. Jadi kami membantu mereka melakukan sales mission namanya atau sales call di kota-kota yang menjadi kesepakatan kita, yang menjadi target pasarnya kita. Gitu. Misalnya kemarin kami baru kembali dari Surabaya bersama Astindo. Itu kami membawa kurang lebih 15 travel agent untuk menjual Makassar di sana gitu. Terus kemudian nanti bulan Juli kami akan bersama dengan PHRI Sulawesi Selatan. Kurang lebih ada 20 hotel yang akan kita bawa sama-sama ke Jogja untuk melakukan sales mission atau sales call di kota tersebut untuk mendatangkan lagi orang di Kota Makassar. Jadi itu paling pertama dulu, memulihkan kembali dengan cara mendatangkan orang sebanyak mungkin di Kota Makassar. Terus kemudian concern kedua kita adalah di event-event. Terus kemudian ada program lain selain itu, yaitu program lorong wisata. Nah, ini lorong wisata juga kan menjadi salah satu jargon Pak Dani dan Ibu Fatma di visi misi beliau. Nah, ini mereka kami di seluruh SKPD itu menjadikan lorong wisata ini pekerjaan yang dikerjakan bersama-sama. Gitu. Di tahun kemarin kita sudah melaunching satu di lorong IM Bamba Puang, bakso lorong wisata kuliner. Iya, betul. Terus kemudian di tahun ini sebelum 17 Agustus nanti ada beberapa lagi yang akan diresmikan sambil berjalan program-program lorong wisata di tempat-tempat yang lainnya seperti itu. Jadi ada lorong wisata ya. Iya, juga betul. Saya lihat di situ ada kuliner, ada kemudian kuliner, ada tempat selfie betul. Gitu. Jadi lorongnya ini disulap ya menjadi Instagramable. Jadi para masyarakat itu tidak perlu keluar jauh-jauh untuk melakukan aktivitas ekonomi. Mereka seperti di bakso yang Bapak Puang, penjual baksonya menjual bakso, ada yang jual ubi, tetangganya ada yang jual minuman, ada yang jual minuman lain yang seperti Thai tea, green tea dan sebagainya gitu. Tapi sejauh ini kalau dari data Dinas Pariwisata Kota Makassar sudah berapa banyak nih orang-orang yang kemudian datang ke Kota Makassar untuk berwisata seperti itu atau menikmati event-event yang ada? Kami masih menunggu data dulu dari BPS karena yang menghitung data itu kan dari BPS sama tim ahli kita. Kami masih menunggu gitu. Karena kami menghitung itu per triwulan dan per semester. Baru bulan 6 kami menunggu report terkhusus kemarin di Lebar kemarin, karena kita punya program juga namanya di Lebaran kemarin itu program wisata mudik. Gitu. Tapi apakah terjadi peningkatan? Kami yakin terjadi peningkatan. Pertama di Prodikal Lebaran kemarin, karena untuk pertama kalinya setelah 2 tahun ini kita boleh diperbolehkan mudik gitu. Betul. Jadi banyaklah saudara-saudara atau warga-warga yang menjenguk keluarganya, makanya programnya itu adalah program wisata mudik. Gitu. Jadi ada juga program ya. Ada. Kemarin pada saat mudik Lebaran pastinya semuanya pada mudik ke kampung halaman, khususnya di Kota Makassar. Kita akan berbincang lagi dengan Bapak Muhammad Rum usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sapa Sosial. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel, saudara, dan tentunya kami masih bersama dengan Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar, Bapak Muhammad Rum, yang tentunya kita tadi sudah membahas ya, dilihat pariwisata di Kota Makassar itu sudah kembali bangkit seperti itu setelah 2 tahun pandemi yang melanda di Indonesia, termasuk juga di Kota Makassar. Tapi pastinya dengan adanya sektor pariwisata ini yang kemudian bergeliat kembali,
tentunya ini menyumbang pemasukan juga untuk Kota Makassar. Seperti apa Pak Rum? Ya, jadi kalau di pajak daerah itu yang kena itu adalah pajak hotel, resto dan hiburan. Ini masuk dalam industri pariwisata. Jadi kalau data-data sebelum COVID ini sampai dengan COVID kemarin pun kurang lebih rata-ratanya itu dari 3 sektor itu, hotel, resto dan hiburan itu menyumbangkan kurang lebih 15-20% dari total PAD kita. Jadi lumayan besar gitu. Jadi apalagi dengan adanya perbedaan aturan dari 2 tahun terakhir ini, kami yakin kita akan berada di posisi seperti tahun 2019 seperti yang bisa menyumbangkan kurang lebih 20% dari total PAD kita dari sektor pajak hotel, resto dan hiburan seperti itu. Ternyata memiliki sumbangsi 20% ya. Dan targetnya di tahun ini seperti apa? Sebanyak-banyaknya, karena target PAD kita kan dinaikkan nih. Kurang lebih harus bisa mencapai 2 triliun gitu. Jadi pasti 3 sektor tersebut juga mengalami kenaikan target seperti itu. Jadi kalau menghitung target kan di ranahnya di teman-teman Bapenda nih. Kita melakukan aktivasi dari ujung. Itu tadi mendatangkan orang sebanyak mungkin dengan berbagai cara. Seperti itu untuk bisa masuk ke ranah hotel, restoran dan hiburan seperti itu, bisa mendapatkan income dari situ. Jadi kalau kami dari hulunya nih, bagaimana melakukan tadi beberapa kegiatan-kegiatan yang memancing untuk orang datang, memasarkan Makassar seperti itu, dan nanti yang di ujung adalah Bapenda yang menghitung semuanya. Gitu. Jadi saat ini fokusnya bagaimana mendatangkan banyak orang itulah kemudian tadi. ke Kota Makassar. Tapi kan kita kenal Kota Makassar ini sebagai hub ya, kawasan Timur Indonesia, menjadi kota transit begitu, tidak seperti Bali yang menjadi tujuan wisata memang seperti itu. Tapi bagaimana untuk mendatangkan orang, pastinya juga orang-orang ini akan melihat destinasi-destinasi wisata yang ada di sini. Seperti apa strateginya? Ya, seperti destinasi itu ada beberapa kita melakukan pengembangan, perbaikan untuk mendapatkan destinasi yang berdaya saing. Di tahun ini ada di Pulau Lakang, terus kemudian Pantai Losari kita lakukan pembenahan ini lagi karena pejabatnya juga sudah baru, ada beberapa energi baru masuk ke Dinas Pariwisata. Ini Losari kalau datang beberapa hari terakhir ini sudah mengkilat-mengkilat sedikit karena sudah banyak beberapa terlakukan peremajaan gitu. Terus kemudian perbaikan toilet ini selalu dikeluhkan di Pantai Losari. Tahun ini kita akan kerjakan seperti itu, toiletnya berstandar seperti di hotel-hotel. Nanti kita akan mulai di bulan ini atau bulan depan untuk perbaikan. Terus kemudian ada rehab galeri seni di Pantai Losari, itu juga akan kita lakukan di tahun ini. Jadi bagaimana meningkatkan daya saing destinasi dulu ini, ya kan? Pasti kalau one day trip Makassar selesai. Tetapi ingat, Makassar itu juga ditopang dengan segmentasi mais dan kuliner. Seperti itu, itulah yang banyak mengisi ketersediaan kamar di Kota Makassar untuk mais, seperti itu. Jadi yang menjadi andalan juga adalah wisata kuliner juga ya dan di mais, Kota Makassar, dan juga mais industri yang kemudian bergeliat juga di Kota Makassar. Tapi untuk pemeliharaan tempat-tempat yang ada di Kota Makassar itu seperti apa ya? Jangan sampai kita lihat nih gambarnya seperti ini, pas kita datang wah nggak sesuai ekspektasi nih, gimana tuh? Jadi itu tadi, di beberapa tempat seperti di kawasan Pantai Biru, Pantai Tanjung Merdeka, kita punya kelompok sadar wisata. Kita selalu berdiskusi dengan mereka, meminta mereka untuk menjaga kawasannya karena yang diuntungkan juga mereka. Gitu. Itu tadi yang kan kalau untuk menjaga di Pantai Losari itu kan di kita. Nah, makanya kami ada satgas di sana yang kami aktifkan kembali. Bahkan kami mau melakukan penataan kaki lima untuk mempercantik. Gitu, artinya tidak kumuh. Mereka tetap boleh berjualan gitu. Tetapi diatur dengan baik semuanya. Nah, termasuk di destinasi-destinasi tadi gitu, di destinasi seperti yang dikelola oleh kelompok sadar wisata, kita mengedukasi mereka agar bisa menjaga lingkungannya, karena itu tadi yang menjaga ada, yang datang orang, buang sampah di situ. Itu kan harus mengedukasi. Jadi bukan cuma menjadi tanggung jawab si pengelola sendiri, baik itu yang dikelola oleh pemerintah, swasta atau yang dikelola sama kelompok sadar wisata, tetapi perlu dukungan dari semua pihak, karena kalau urusan kebersihan dan persampahan itu urusan semuanya gitu, menjadi tanggung jawab semua pihak seperti itu. Tapi sejauh ini apakah pemerintah Kota Makassar ini melakukan pemetaan pariwisata di Kota Makassar itu? Ya, yang menjadi prioritas tuh yang mana, Pak? Jadi di tahun ini kami akan merampungkan Riparda namanya, Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah. Ini dalam bentuk perda. Ini kami sudah masukkan kemarin ke Bamperda di DPRD untuk bisa disahkan. Itu menjadi kitab suci
Ya, gitu. Dalam penyelenggaraan kepariwisataan di Kota Makassar bertahun-tahun belum ada. Saya menginisiasi itu di pemerintah, kami Dinas Pariwisata menginisiasi untuk bisa terlaksananya Riparda tersebut. Itulah yang pedoman. Nah, itu dari situ bisa kelihatan yang mana priority dulu. Nah, gitu. Termasuk kalau priority sesuai dengan visi misi itu di tahun ini kita harus ada lorong wisata. Oke. Gitu, itu. Sisanya termasuk pulau itu juga priority juga, tetapi harus berkoordinasi dengan beberapa pihak. Karena ada menyangkut dermaga dan pemanfaatan laut yang sesuai dengan undang-undang itu berada di kewenangan provinsi. Seperti itu. Jadi sudah dilakukan pemetaan dan salah satu prioritasnya adalah pulau dan juga lorong wisata. Lorong wisata sudah terlaksana begitu saat ini. Terus kemudian event. Event itu kita punya target Makassar menjadi destinasi MICE. MICE itu kan ada event juga dalamnya berskala nasional dan internasional. Tahun ini kita punya 50. Tahun itu kan kita target 75 sampai 100 event. Gitu. Sampai dengan 5 tahun itu mungkin kita akan lebih banyak, mungkin bisa sampai 200 nanti di akhir tahun, di 4 tahun terakhir gitu. Kalau seperti banyak itu kan berarti banyak dilihat ekonomi yang akan bergerak gitu. Dan pastinya ini juga menguntungkan banyak pihak juga ya. Pasti kalau pariwisata kan dia sifatnya multiplier effect. Semua kena gitu. Semua kena. Apalagi juga pelaku UMKM juga, kemudian pelaku MICE industri juga. Travel agent, driver, rental, warung makan, pusat oleh-oleh, porter, kebagian semuanya lah. Gitu. Semuanya kemudian mendapatkan keuntungan ya dari adanya sektor pariwisata ini, dan juga event-event yang kemudian akan banyak sekali juga di tahun ini. Targetnya ada 50 ya, ada 50 di tahun ini, dan kita akan lanjut lagi Pak Rum seperti apa geliat pariwisata di Kota Makassar. Usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami. Anda pasti bersama kami di Sapa Sulsel, saudara, dan tentunya masih bersama dengan Bapak Muhammad Rum, Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar. Tadi dikatakan tahun ini akan ada 50 event yang akan dilaksanakan. Ini semuanya event Pemkot apa seperti apa? Jadi ada kurang lebih sekitar 45 lah event Pemkot, terus kemudian ada sisanya itu adalah swasta. Jadi teman-teman yang bergabung di dalam organizer atau komunitas yang mau gabung dengan kami di dalam calendar of event. Kenapa mau gabung? Karena di dalamnya ada promosi terpadu gitu. Kalau sudah masuk di Dangkaran itu kan artinya ya tidak susah-susah untuk berpromosi karena ada pemerintah di dalamnya. Seperti itu. Kami nanti mungkin tahun depan akan menggait lebih banyak lagi event-event yang memang secara tahunan ada, annual event ada gitu. Misalnya beberapa event kan kita tahu Sublime, itu banyak event yang setiap tahun ada dikelola sama anak-anak muda kreatif di Kota Makassar. Yuk gabung supaya memperkaya kalender of event kita gitu. Karena kalender of event itu kami setor ke Kementerian Pariwisata dan Dinas Pariwisata Provinsi. Ya, gitu. Nanti mereka juga memetakan lagi di skala provinsi dan secara nasional seperti itu. Jadi 50 totalnya. Jadi sejauh ini ada 50 ini event. Sejarah. Biasanya ini, 20. Apakah ini yang paling banyak? Paling banyak. Gitu, paling banyak 50 event itu berarti seminggu ada pasti event gitu di Kota Makassar. Eventnya apa saja nih Pak? Jadi memang variatif karena ini memang hasil koordinasi dan kolaborasi 3 dinas. Berarti ada event olahraga, ada event pemuda, ada event pariwisata, ada event kebudayaan, dan event-event yang dikelola oleh swasta tadi gitu. Kalau di pariwisata kan ada 17 subsektor tuh. Ada ya event tentang musik, seni pertunjukan, fine art, seni rupa dan sebagainya. Di pemuda juga seperti itu. Ada ya yacht festival dan sebagainya gitu. Jadi ini rekor terbanyak. Karena memang yang diinginkan kayaknya semuanya haus ya buat event ya, akhirnya pemerintah juga haus buat event. 50 di tahun ini. Ya, karena kan ada di program Pak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota itu adalah menjadikan Makassar sebagai destinasi MICE berskala nasional dan internasional. Artinya harus banyak event gitu. Dan salah satunya yang sudah masuk untuk kalender event secara nasional adalah F8 ya. Apakah di tahun ini ada lagi nih ide-ide ataupun juga mungkin akan ada the next F8 gitu, atau acara yang jauh lebih besar atau seperti apa Pak? Ya, F8 itu akan dilaksanakan tanggal 7 sampai 11 September 2022. Banyak hal yang baru. Kenapa? Karena pandemi juga mengajarkan kita banyak hal, terutama tentang teknologi digital.
Jadi mungkin nanti banyak hal yang di F8 tuh memunculkan dari segi-segi digital gitu, teknologi digital. Jadi banyak lah, seperti nanti mungkin bocorannya adalah kalau flora faunanya tuh kita akan lihat dinosaurus seperti itu, tapi secara virtual gitu, secara metaverse gitu. Jadi, apakah ini sejalan dengan program pemerintah Kota Makassar? Ya, ini kan sejalan, kan itu tadi kalau kita semua berkolaborasi lebih cepat sampai tujuannya gitu. Itu yang diinginkan, seperti itu oleh Pak Wali Kota. Jadi ada perbedaan juga di F8. F8 itu kan setiap tahun selalu menampilkan hal yang berbeda, gitu. Sampai kita harus ke sana gitu. Nah, apalagi durasinya 5 hari kan, gitu. Tapi untuk mengantisipasi nanti akan ada kerumunan atau seperti apa, itu bagaimana, Pak? Ya, jadi memang kan berdasarkan kita lihat Mendagri itu untuk kapasitas sudah boleh 100% kembali gitu. Terus kemudian operasional sudah hampir semua kembali normal. Tapi tetap mematuhi beberapa aturan-aturan lah seperti itu. Jadi ini kan September, bisa saja nanti kami berharap karena angka COVID di Kota Makassar itu beberapa hari ada yang 0, lama setelah itu baru ada 1-2 gitu. Jadi terkontrol lah semua. Jadi kita berharap situasinya semakin lama semakin membaik. Berarti semuanya saat ini event apapun itu semuanya sudah diizinkan? Iya, tapi dengan catatan kita harus duduk sama-sama dulu. Tidak boleh tapi tidak bebas maksudnya seperti itu. Tetap harus melibatkan banyak pihak dalam proses perencanaannya seperti itu. Ini sudah banyak kok. Hari ini kita ada rapat dengan tim-tim event yang lintas sektor. Itu hari ini karena ada beberapa teman-teman komunitas dan event organizer yang akan membuat. Kami memfasilitasi semua berjalan dengan baik. Tapi sejauh ini apakah ada kendala begitu yang kemudian dihadapi oleh Dinas Pariwisata Kota Makassar untuk membangkitkan kembali nih geliat pariwisata di Kota Makassar? Kalau hambatannya sih tidak ada gitu, karena semua sudah mempunyai aturan main sendiri. Terus kemudian banyak kelonggaran-kelonggaran yang diberikan, terkhusus dalam hal connectivity nih, air connectivity. Gitu kan, di penerbangan ini kan intinya penerbangan nih. Kalau mau pindahin orang kan sekarang di penerbangan. Kalau sekarang kan semua boleh naik pesawat tanpa ada tes khusus vaksin dosis 2 dan booster. Itu kan hampir semua kita sudah vaksin 2 dan booster. Jadi itu memudahkan sekali. Jadi sebenarnya tidak ada hambatan yang berarti. Tinggal memang bagaimana membuat menjadikan kota ini menjadi kota yang aman dan nyaman. Itu kendala utamanya. Yang harus dari luar kepariwisataan nih gitu. Itu kan urusan kita semua. Urusan yang berwajib, urusan masyarakat kita juga. Bagaimana menjadi tuan rumah yang baik dan menjadikan kota ini kota yang aman gitu. Karena pariwisata pasti itu dasar utamanya dulu. Biar indah, kalau nggak aman dan nyaman ini menjadi PR juga kan. Harus sesuai dengan Sabta Pesona ya. Ya betul, Sabta Pesona. Oke, harus aman dan juga nyaman. Karena kalau misalkan diundang ke Makassar nih, aman nggak ya ke sana ya? Makanya hal-hal yang sifatnya negatif dikurangi lah. Tapi bagaimana sinergitasnya agar menciptakan Makassar ini menjadi kota aman dan nyaman, khususnya juga ketika orang-orang datang ke event-event yang ada di Kota Makassar? Ya, karena kan kita tetap bersinergi dengan teman-teman dari kepolisian, terus kemudian sudah ada himbauan-himbauan yang dilakukan, terus kemudian teman-teman SKPD lain juga yang mengurusi tentang kemasyarakatan seperti di dinas-dinas yang mengurusi tentang pemberdayaan perempuan dan anak untuk mengasih tahu tidak boleh orang tua jagai anak. Itu banyak program-program pemerintah yang sebenarnya bersinergi untuk menciptakan kondisi keamanan yang kondusif di Kota Makassar gitu. Jadi sudah ada strategi dan juga program-program dari pemerintah Kota Makassar bagaimana menciptakan Kota Makassar ini aman dan juga kita nyaman. Lihat kemarin beberapa event lari, betul. Race gitu, ya kan? Ada terus kemudian fun race gitu. Itu kan itu untuk bagaimana mereka tidak keluar ke arah-arah yang negatif gitu. Polanya seperti itu. Mana ada Lantang Bangi ya? Iya, Lantang Bangi. Ini kan bulan puasa kemarin kan? Iya betul. Itu ini juga di bawah Dinas Pariwisata? Itu di bawah Dispora. Oke. Gitu. Karena sifatnya sport dan pemuda. Gitu. Dalam waktu yang dekat ini event apa nih yang paling dekat yang akan dilaksanakan? Paling dekat nih kita akan buat itu fashion fiesta dan kreatif festival gitu. Terus beberapa event juga dari teman-teman komunitas ini ada nanti tanggal 13 gitu, ada konser musik dan UMKM juga gitu di salah satu mall di Kota Makassar.
Oke, jadi banyak sekali nih event-event yang akan berlangsung di Kota Makassar ini juga akan mengundang nantinya orang-orang untuk datang ke sini ya, Iya, wisatawan betul. untuk datang ke Kota Makassar. Terakhir apa harapan dari Pak Rum terkait dengan geliat pariwisata di Kota Makassar? Semoga kita kembali lagi di seperti beberapa tahun sebelumnya, terutama khusus tahun 2018 dan 2019, semua bisa melakukan aktivitas kepariwisataan seperti biasanya, terus kemudian seluruh wisatawan bisa nyaman, terus kemudian para industri pariwisata bisa membangun industrinya secara berkelanjutan di Kota Makassar, seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Rum selaku Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar. Tentunya kita berharap Kota Makassar ini menjadi kota yang aman dan nyaman untuk orang-orang berkunjung ke destinasi wisata yang ada di sini untuk menikmati event-event yang ada di sini dan lancar untuk eventnya 50 event di tahun ini dan tahun depan bisa bertambah lagi. Event yang ada di Kota Makassar sehingga mengundang wisatawan untuk datang ke Kota Makassar. Kami akhiri Sapa Sulsel sampai di sini, saudara. Saya Winda Anggreni, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat pagi dan sampai jumpa.